Selanjutnya yang kedua itu entitas anak menjual saham tambahan kepada pihak ketiga. Di sini konsekuensinya yaitu kepemilikan saham yang dimiliki oleh PT Induk itu berkurang. Maka harus dihitung berapa selisih dari penurunan investasi yang dimiliki oleh PT Induk atas PT Anak. Di sini sudah terdapat contohnya yaitu PT Induk membeli 400.000 lembar dari 500.000 lembar saham beredar PT Anak di tanggal 2 Januari 2015. Pada saat itu PT Induk membayar 560 juta rupiah, yaitu sebesar nilai ekuitas dari PT Anak. Nah, komposisi ekuitas PT Anak saat itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba sebesar 500 juta rupiah dan 200 juta rupiah. Saham PT Anak memiliki nilai nominal yaitu 1.000 per lembar dan pada tanggal 31 Desember 2015, PT Anak ini menerbitkan tambahan 125.000 lembar saham kepada pihak ketiga sebesar 1.200 per lembar. PT Anak melaporkan laba dan mengumumkan dividen selama tahun 2015 itu 50 juta dan 30 juta rupiah. Bisa kita lihat di sini kepemilikan saham sebelum penambahan itu 80%. Kemudian kepemilikan saham setelah adanya penambahan itu menjadi 64%. 64% ini didapatkan dari 400.000 dibagi dengan 625.000 menjadi 64%. Adanya penerbitan saham tambahan ini akan meningkatkan nilai ekuitas dari PT Anak yakni sebesar 150 juta rupiah, di mana didapat dari 1.200 dikalikan dengan 125.000 lembar. Maka kita harus mencatat adanya penerbitan saham tambahan itu dengan menjurnal di posisi debit, yakni kas sebesar 150 juta rupiah, kemudian di posisi kredit itu saham biasa sebesar 125 juta rupiah dan ekuitas tambahan modal disetor sebesar 25 juta rupiah. Selanjutnya kita menghitung nilai tercatat investasi. Di sini sebelum adanya penerbitan saham tambahan itu nilai tercatat investasinya sebesar 576 juta rupiah. Akan tetapi setelah adanya penerbitan saham maka berkurang menjadi 556.800.000 rupiah, sehingga timbul selisih sebesar 19.200.000 rupiah. Selisih 19.200.000 rupiah ini disesuaikan dengan menurunkan nilai investasi dan tidak boleh diakui sebagai kerugian pada laba rugi, akan tetapi ekuitas karena ini merupakan transaksi ekuitas. Untuk kasus ini, kita tidak bisa membandingkan berapa adanya kas yang diperoleh oleh PT Induk. Karena pada transaksi ini bukan PT Induk yang melepaskan saham, melainkan PT Anak yang menerbitkan tambahan saham. Maka selisih ini sebagai pengurang, artinya ekuitas akan dicatat dalam posisi debit. Maka jurnal yang dibuat untuk mencatat penyesuaian nilai tercatat investasi yaitu pada posisi debit ekuitas tambahan modal disetor sebesar 19.200.000 rupiah, pada investasi pada entitas anak itu sebesar 19.200.000 rupiah. Selanjutnya kita mengeliminasi saham biasa tambahan modal disetor dan saldo laba itu sebesar 625 juta rupiah, 25 juta rupiah, dan 200 juta rupiah. Selanjutnya kita mengeliminasi bagian laba atas PT Anak sebesar 40 juta rupiah dan mengeliminasi bagian laba non pengendali sebesar 10 juta rupiah. Nah, perlu diketahui saldo normal dari bagian laba itu merupakan kredit, sehingga untuk mengeliminasinya harus diletakkan di posisi debit. Selanjutnya pada posisi kredit kita mengeliminasi dividen diumumkan sebesar 30 juta rupiah. Dividen itu dieliminasi karena sudah dicatat PT Anak ketika mengumumkan dividen. Kita mengeliminasi investasi pada PT Anak sebesar 556.800.000 rupiah dan memunculkan kepentingan non pengendali sebesar 313.200.000 rupiah. Nilai kepentingan non pengendali ini didapatkan dari 36% dikalikan dengan 870 juta rupiah. 36% ini merupakan nilai yang dimiliki oleh kepentingan non pengendali.
Ketiga yaitu entitas anak membeli saham treasury dari entitas induk. Di sini entitas anak membeli atau menarik kembali sahamnya sebagai treasury share. Nah, saham yang ditarik ini itu berasal dari entitas induk. Terdapat contoh yaitu PT Induk membeli 350.000 lembar dari 500.000 lembar saham beredar PT Anak pada tanggal 2 Januari 2015. Nah, saat itu PT Induk membayar sebesar 490 juta rupiah, di mana sama besar dengan nilai ekuitas PT Anak. Kemudian komposisi ekuitas PT Anak saat itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba yang nilainya 500 juta dan 200 juta rupiah. Saham PT Anak memiliki nilai nominal 1.000 per lembar. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Anak ini membeli saham treasury sebesar 100.000 lembar saham dari PT Induk seharga 1.200 per lembar. PT Anak melaporkan laba dan mengumumkan dividen selama tahun 2015 itu sebesar 50 juta dan 30 juta rupiah. Karena adanya pembelian saham treasury mengakibatkan kepemilikan entitas induk yang tadinya 70% menjadi 62,5%, di mana 250.000 lembar dibagikan dengan 400.000 lembar saham. Pembelian saham treasury ini akan menurunkan nilai ekuitas PT Anak sebesar 120 juta rupiah, di mana 1.200 dikalikan dengan 100.000 lembar. Maka PT Anak harus melakukan pencatatan jurnal pada saat melakukan treasury share, yaitu saham treasury pada kas sebesar 120 juta rupiah. Saham treasury ini adalah akun kelompok ekuitas yang saldo normalnya itu tidak sama dengan saldo normal ekuitas, di mana kalau terjadi saham treasury, maka ekuitas perusahaan tersebut menjadi berkurang. Selanjutnya kita menghitung nilai tercatat investasi, di mana sebelum adanya treasury share, nilai tercatat investasinya itu sebesar 504 juta rupiah. Kemudian setelah adanya treasury share menurun menjadi 375 juta rupiah, sehingga timbul selisih sebesar 129 juta rupiah. Saldo laba sebesar 220 juta rupiah ini merupakan saldo laba awal per 2 Januari 2015, yaitu sebesar 200 juta rupiah, ditambahkan dengan nilai laba bersih sebesar 50 juta rupiah, lalu dikurangkan dengan dividen sebesar 30 juta rupiah. Dari adanya penurunan investasi ini, maka PT Induk akan menerima kas karena PT Anak menarik saham beredar milik PT Induk. Jadi PT Anak akan membayar kepada PT Induk sebesar 120 juta rupiah dan nilai investasi di PT Induk itu berkurang sebesar 129 juta rupiah. Maka ada selisih sebesar 9 juta rupiah. Nah, 9 juta rupiah ini tidak boleh diakui sebagai kerugian, akan tetapi diakui sebagai ekuitas. Maka kita harus mencatat penyesuaian nilai tercatat investasi, yaitu dengan menjurnal di posisi debit, kas sebesar 120 juta rupiah, dan ekuitas tambahan modal disetor sebesar 9 juta rupiah pada investasi pada entitas anak sebesar 129 juta rupiah. Perlu diketahui ketika ekuitas di posisi debit, maka sebagai pengurang. Selanjutnya, yang pertama itu kita mengeliminasi saham biasa dan saldo laba sebesar 500 juta rupiah dan 200 juta rupiah. Kemudian kita mengeliminasi bagian laba PT Anak dan bagian laba non pengendali sebesar 35 juta rupiah dan 15 juta rupiah. Kemudian di posisi kredit, kita mengeliminasi dividen diumumkan itu sebesar 30 juta rupiah, dan di sini kita harus mengeliminasi saham treasury tadi sebesar 120 juta rupiah, kemudian mengeliminasi investasi pada PT Anak sebesar 375 juta rupiah, dan yang terakhir itu memunculkan kepentingan non pengendali sebesar 225 juta rupiah. Nilai kepentingan non pengendali ini didapatkan dari 37,5% dikalikan dengan 600 juta rupiah. Yang keempat yaitu entitas anak membeli saham treasury dari pihak ketiga. Nah, konsekuensi yang timbul yaitu kepemilikan PT Induk atas PT Anak itu meningkat
karena yang berkurang di sini adalah miliknya kepentingan non-pengendali. Di sini sudah terdapat contoh, yaitu PT Induk membeli 350.000 lembar dari 500.000 lembar saham beredar PT Anak di tanggal 2 Januari 2015. Nah, PT Induk membayar 490 juta rupiah, di mana sebesar dengan nilai ekuitas PT Anak. Komposisi ekuitas PT Anak yaitu saham biasa dan saldo laba, nilainya 500 juta rupiah dan 200 juta rupiah. Saham PT Anak memiliki nilai nominal sebesar 1.000 per lembar, dan pada tanggal 31 Desember 2015, PT Anak ini membeli 100.000 lembar saham treasury dari pihak ketiga seharga 1.200 per lembar. PT Anak melaporkan laba dan mengumumkan dividen selama tahun 2015 itu 50 juta dan 30 juta rupiah. Nah, karena adanya pembelian saham treasury dari pihak ketiga ini, maka kepemilikan saham yang dimiliki PT Induk yang tadinya 70% meningkat menjadi 87,5%, di mana 350.000 dibagi dengan 400.000 lembar. Pembelian saham treasury ini akan menurunkan nilai ekuitas PT Anak sebesar 120 juta rupiah, di mana 1.200 dikalikan dengan 100.000 lembar saham. Maka PT Anak harus melakukan pencatatan jurnal pada saat melakukan pembelian saham kembali dari pihak ketiga, yaitu dengan menjurnal saham treasury pada kas sebesar 120 juta rupiah. Bedanya dengan yang sebelumnya, di sini yang ditarik PT Anak sebagai treasury share itu merupakan dari pihak ketiga, bukan dari pihak induk, sehingga kepemilikan pihak induk itu bertambah, di mana jumlah saham yang dimiliki PT Induk itu tetap 350.000 lembar, akan tetapi pembaginya berkurang menjadi 400.000 lembar, sehingga meningkat menjadi 87,5%. Selanjutnya kita menghitung nilai tercatat investasi, di mana sebelum adanya pembelian saham treasury dari pihak ketiga, itu nilai tercatat investasinya sebesar 504 juta rupiah. Kemudian setelah adanya pembelian saham treasury dari pihak ketiga, meningkat menjadi 525 juta rupiah. Di sini terdapat selisih sebesar 21 juta rupiah. Selisih sebesar 21 juta rupiah ini harus disesuaikan dengan menambah nilai tercatat investasi dan tidak boleh diakui sebagai keuntungan pada laba rugi, tetapi ekuitas karena ini adalah transaksi ekuitas. Nah, 21 juta rupiah ini tidak bisa dibandingkan dengan kas karena tidak ada pengaruhnya dengan PT Induk. Maka, jurnal yang dibuat untuk mencatat penyesuaian nilai tercatat investasi yaitu dengan menjurnal investasi pada PT Anak pada ekuitas tambahan modal disetor sebesar 21 juta rupiah. Selanjutnya, sama seperti sebelumnya, kita mengeliminasi saham biasa dan saldo laba sebesar 500 juta dan 200 juta rupiah, kemudian mengeliminasi bagian laba atas PT Anak dan bagian laba non pengendali sebesar 35 juta rupiah dan 15 juta rupiah. Kemudian di posisi kredit mengeliminasi dividen diumumkan sebesar 30 juta rupiah dan mengeliminasi saham treasury yang tadi sebesar 120 juta rupiah. Kemudian mengeliminasi investasi pada PT Anak sebesar 525 juta rupiah dan memunculkan kepentingan non pengendali sebesar 75 juta rupiah. 75 juta rupiah ini didapat dari 12,5% dikalikan dengan 600 juta rupiah. Nah, kemudian bagaimana jika penerbitan tambahan saham ini dilakukan pada periode interim, misalnya 1 Juli 2015? Maka penyesuaian nilai tercatat investasi itu dilakukan berdasarkan nilai ekuitas PT Anak di tanggal 1 Juli 2015. Selanjutnya, kita masuk ke akuisisi pada periode interim. Nah, perlu diketahui bahwa akuisisi yang dilakukan oleh entitas induk atas entitas anak pada periode interim ini memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian. PSAK 65 tahun 2014 tentang laporan keuangan konsolidasian mengatakan bahwa entitas induk memasukkan pengendalian dan beban itu dimulai dari diperolehnya pengendalian
sampai dengan tanggal ketika entitas induk ini kehilangan pengendalian atas entitas anak. Dividen yang dibagikan PT Anak setelah akuisisi terjadi, maka dividen tersebut menjadi milik PT Induk dan kepentingan non-pengendali. Untuk dividen yang dibagikan PT Anak sebelum akuisisi, maka akan berpengaruh pada perhitungan goodwill dan alokasi aset teridentifikasi di tanggal akuisisi. Nah, di sini sudah terdapat contoh dari akuisisi pada periode interim. Di sini PT Induk mengakuisisi 80% kepemilikan atas saham PT Anak. Di tanggal 1 April 2015 itu 600 juta rupiah. Nah, berdasarkan laporan keuangan PT Anak, komposisi ekuitas dari saham biasa dan saldo laba itu sebesar 500 juta dan 200 juta rupiah. Kemudian pada saat akuisisi, nilai tercatat aset dan liabilitas PT Anak itu sama dengan nilai wajarnya. Kecuali untuk mesin, nilai wajarnya itu lebih tinggi 10 juta rupiah. Mesin ini memiliki sisa umur ekonomi selama 5 tahun dan nilai wajar kepentingan non-pengendali saat akuisisi itu sebesar 150 juta rupiah. Di sini kita harus menghitung kembali nilai ekuitas PT Anak per tanggal 1 April 2015 dengan menambahkan nilai ekuitas per 1 Januari 700 juta rupiah ditambahkan dengan laba praakuisisi sebesar 15 juta rupiah, kemudian dikurang dengan dividen praakuisisi sebesar 10 juta rupiah. Maka didapat nilai ekuitas per 1 April yaitu 705 juta rupiah. Selanjutnya kita melakukan perhitungan untuk goodwill pada saat akuisisi. Di sini kita menambahkan biaya perolehan ditambah nilai wajar kepentingan non-pengendali itu 600 juta ditambahkan dengan 150 juta, maka didapatkan 750 juta. Kemudian nilai tercatat ekuitas pada akuisisi itu 705 juta, maka di sini timbul selisih sebesar 45 juta rupiah. Di sini diferensial yang muncul dialokasikan ke mesin sebesar 10 juta rupiah dan ke goodwill sebesar 35 juta rupiah. Untuk mesin nilai amortisasinya yaitu 2 juta per tahun. Karena mesin ini merupakan aset tetap yang memiliki nilai ekonomis 5 tahun, maka setiap periodenya akan ada pengalokasian sebesar 2 juta per tahun. Perlu diketahui bahwa akuisisi di contoh ini tidak dilakukan pada nilai tercatat dan dilakukan pada periode interim. Selanjutnya kita akan membuat jurnal eliminasi. Nah, yang pertama itu kita mengeliminasi saldo laba dan dividen PT Anak praakuisisi. Yang pertama, di posisi debit itu kita mengeliminasi pendapatan praakuisisi sebesar 35 juta rupiah. Kemudian di posisi kredit kita mengeliminasi beban praakuisisi sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya mengeliminasi dividen diumumkan sebesar 10 juta rupiah. Dan yang terakhir itu mengeliminasi saldo laba sebesar 5 juta rupiah. Nah, ini baru yang untuk praakuisisi. Kedua, yaitu kita membuat jurnal eliminasi pasca akuisisi untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Anak. Yang pertama, itu saham biasa dan saldo laba sebesar 500 juta rupiah dan 205 juta rupiah. Kemudian mengeliminasi bagian laba atas PT Anak dan bagian laba non-pengendali sebesar 28 juta rupiah dan 7 juta rupiah. Selanjutnya di posisi kredit kita mengeliminasi dividen diumumkan yaitu pasca akuisisi sebesar 20 juta rupiah. Kemudian mengeliminasi investasi pada PT Anak sebesar 576 juta rupiah. Dan memunculkan kepentingan non-pengendali sebesar 144 juta rupiah. Selanjutnya yang ketiga yaitu kita membuat jurnal eliminasi untuk mengeliminasi goodwill serta aset dan liabilitas teridentifikasi. Di posisi debit kita mengeliminasi mesin dan goodwill sebesar 10 juta dan 35 juta rupiah. Di posisi kredit, kita mengeliminasi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.500.000, kemudian mengeliminasi investasi pada PT Anak sebesar Rp34.800.000,
dan memunculkan kepentingan non-pengendali sebesar Rp8.700.000. Nilai akumulasi penyusutan ini didapatkan dari amortisasi PT Induk sebesar Rp1,2 juta ditambahkan dengan amortisasi kepentingan non-pengendali sebesar Rp300.000. Sedangkan untuk investasi pada PT Anak itu didapatkan dari saldo per 1 April dikurangkan dengan amortisasi, yaitu sebesar Rp36 juta dikurangkan Rp1,2 juta. Kalau untuk kepentingan non-pengendali ini didapatkan dari saldo per 1 April sebesar Rp9 juta dikurangkan dengan amortisasi sebesar Rp300.000. Nah, kenapa pengalokasian akumulasi penyusutan di 2015 ini tidak Rp2 juta? Karena pada tahun 2015 ini akuisisi dilakukan tidak pada awal periode. Akan tetapi untuk periode setelahnya itu pengalokasian dilakukan sebesar 2 juta per tahun. Selanjutnya yang keempat yaitu kita membuat jurnal eliminasi untuk mengeliminasi investasi terhadap amortisasi aset dan liabilitas teridentifikasi. Di posisi debit untuk beban itu sebesar Rp1,5 juta dan di posisi kredit itu investasi pada anak sebesar Rp1,2 juta dan kepentingan non-pengendali dimunculkan sebesar Rp300.000. Nah, untuk kertas kerja konsolidasian periode interim atau awal tahun itu dilakukan dengan prosedur yang sama, yaitu informasi keuangan entitas anak yang disajikan itu untuk periode 1 tahun, tidak hanya untuk pasca akuisisi. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan isu seputar konsolidasi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila teman-teman memiliki kritik dan saran, teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.